Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan. Takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Shalom, selamat pagi sahabat Sabda Ilahi. Kembali lagi bersama kami di MD YPPII Batu Sumbangsel. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman dari Jefanya pasal 3 ayat 3. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum-aum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak menyisakan apapun sampai pagi. Di bawah satu tema, pemimpin yang hilang takut akan Allah. Sahabat Sabda Ilahi, ayat ini merupakan gambaran gelap dari keadaan Yerusalem pada masa Jefanya. Allah sedang menyingkapkan betapa rusaknya tatanan masyarakat ketika mereka meninggalkan Dia. Pemimpin yang seharusnya melindungi umat justru menjadi singa yang lapar. Mengaum bukan untuk menjaga, tetapi untuk menerkam. Hakim yang seharusnya menegakkan keadilan malah menjadi serigala malam. Bekerja dalam gelap, melahap hak orang lain, dan tidak menyisakan sedikit pun kebaikan bagi mereka yang menderita. Ini bukan hanya soal moralitas sosial, tetapi masalah rohani yang dalam ketika takut akan Tuhan lenyap. Hati manusia menjadi liar. Hukum hanya menjadi alat kepentingan, dan kasih menjadi korban pertama. Sahabat Sabda Ilahi, ayat ini menunggur kita semua, bukan hanya para pemimpin negeri, tetapi juga setiap kita yang dalam lingkup kecil dipercayakan Tuhan memimpin, entah keluarga, pekerjaan, atau pelayanan. Kita dipanggil untuk memimpin dengan hati gembala, bukan naluri predator, untuk menegakkan keadilan berdasarkan firman, bukan mengukurnya dengan keuntungan pribadi. Makna rohaninya jelas. Dosa yang dibiarkan akan membusukkan setiap struktur masyarakat dari dalam. Dan Allah tidak akan tinggal diam. Ia melihat setiap auman yang menakut-nakuti yang lemah, setiap gigi serigala yang melahap hak orang lain. Aplikasi praktisnya, mari kita memeriksa hati. Adakah kita dalam posisi dan tanggung jawab tertentu malah mengambil keuntungan dari mereka yang seharusnya kita layani? Adakah kita menyamarkan keserakahan di balik kewenangan? Tantangan bagi kita, sahabat Sabda Ilahi, adalah menundukkan diri sepenuhnya di bawah otoritas Kristus, Sang Gembala Agung yang memberi nyawanya untuk domba-dombanya.
Sebab jika kita memimpin tanpa takut akan Dia, kita sedang menuju jalan penghukuman yang sama seperti Yerusalem pada masa itu. Karena itu, seperti Paulus mengingatkan, marilah kita berdiri teguh, tak tergoyahkan, dan selalu giat dalam pekerjaan Tuhan, sambil menjaga hati dari setiap godaan untuk memakai kuasa demi diri sendiri. Mari kita berdoa, ya Tuhan, ampunilah kami bila kami pernah memakai tanggung jawab yang Engkau berikan untuk keuntungan pribadi. Ajarlah kami memimpin seperti Kristus memimpin dengan kasih, kebenaran, dan pengorbanan. Jauhkan kami dari sifat serigala dan singa yang memangsa, dan bentuk kami menjadi hamba-hamba yang setia sampai Engkau datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.